Seorang wanita tak sengaja menemukan bahwa kedua anaknya yang baru lahir selalu menangis setiap kali melihatnya. Sebaliknya, mereka menjadi sangat tenang saat melihat ibu mertuanya menghadapi situasi yang aneh ini. Wanita itu tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi bingung, malah tersenyum sinis. Ternyata wanita itu terlahir kembali di kehidupan sebelumnya, tepat setelah wanita itu melahirkan. Ia menerima kabar buruk bahwa suaminya mengalami kecelakaan mobil, maka selama belasan tahun berikutnya, wanita itu membesarkan anak-anaknya sendirian. Kedua anaknya pun sangat berprestasi. Keduanya berhasil masuk universitas ternama, namun, tepat di hari pesta perayaan kelulusan kedua anaknya, suaminya yang telah dianggap meninggal selama 18 tahun tiba-tiba muncul di pesta bersama wanita selingkuhannya. Dia bahkan mengatakan bahwa wanita selingkuhan itulah ibu kandung kedua anaknya, sedangkan wanita itu hanyalah seekor ayam betina tua yang tidak bisa bertelur. Baru pada saat inilah wanita itu sadar. Segala kerja keras dan pengorbanannya selama ini ternyata hanya untuk kebahagiaan orang lain. Anak yang dibesarkannya dengan tangannya sendiri ternyata adalah anak haram suaminya dengan wanita lain. Dan kedua anak tak tahu berterima kasih itu tidak hanya sudah lama mengetahui kebenarannya, tetapi juga bekerja sama dengan suaminya untuk mentransfer seluruh hartanya. Maka, dalam penyesalan dan keengganan yang mendalam, wanita itu menutup matanya untuk selamanya. Tak disangka, saat membuka mata lagi, ia terlahir kembali ke 18 tahun yang lalu, di hari ia melahirkan. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, ayah mertuanya, sama seperti di kehidupan sebelumnya, memberitahunya bahwa suaminya meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Melihat akting buruk kedua mertuanya, wanita itu hanya membenci dirinya sendiri karena di kehidupan sebelumnya begitu buta dan bodoh hingga mempercayai omong kosong mereka. Namun kali ini, ia memiliki kesempatan untuk memulai kembali, jadi ia berencana untuk membuat mereka membayar utang darah. Kemudian, ia berpura-pura menyetujui permintaan mertuanya, memberitahu mereka bahwa ia akan membesarkan kedua anak itu demi suaminya. Melihat rencana jahat mereka berhasil, kedua mertuanya menunjukkan senyum licik, tidak menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan cermat oleh wanita itu. Tak terasa, 18 tahun pun berlalu di bawah asuhan wanita itu. Kedua anaknya berhasil masuk universitas ternama. Maka, wanita itu memberitahukan kabar baik ini kepada mertuanya dan meminta mereka untuk datang besok ke pesta perayaan kelulusan kedua anaknya. Keesokan paginya, mereka berdua datang lebih awal ke lokasi pesta. Melihat kedua anak yang cerdas dan penurut itu, mereka berdua tersenyum puas. Namun, saat wanita itu hendak mengajak anak-anaknya duduk, ayah mertuanya tiba-tiba memanggilnya. Ia berkata bahwa kedua cucunya akan segera pergi ke luar negeri untuk sekolah, dan rumah hanya akan ditinggali oleh wanita itu sendirian. Pasti akan terasa sepi. Oleh karena itu, kedua mertuanya berencana untuk pindah dan tinggal bersama wanita itu. Tak disangka, wanita itu berkata bahwa ia sudah menjual rumahnya. Kemudian ia juga menunjukkan surat perjanjian jual beli rumah. Melihat wanita itu menjual rumah tanpa memberitahu mereka, keduanya menjadi sangat marah. Mereka mengklaim bahwa rumah itu adalah milik keluarga Zhang mereka. Bagaimana bisa wanita itu menjualnya begitu saja? Tapi wanita itu berkata, ia melakukan semua ini demi kedua anaknya. Anak-anak pasti membutuhkan banyak uang untuk sekolah di luar negeri. Itulah sebabnya ia menjual rumah, agar mereka bisa bersekolah. Namun, mertuanya tetap tidak menyerah. Mereka ingin wanita itu menyerahkan uang hasil penjualan rumah untuk mereka simpan, tapi wanita itu berkata bahwa mereka sudah terlambat. 3 hari yang lalu, ia sudah memasukkan uang itu ke dalam dana pendidikan kedua anaknya. Selanjutnya, selain kedua anak itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Melihat ibu mertuanya masih ingin berdebat, ayah mertuanya segera memotongnya, berkata, uang ini diberikan kepada siapapun sama saja, kenapa harus diributkan? Barulah ibu mertuanya mengalah. Kemudian, wanita itu hendak naik ke atas panggung untuk memandu acara. Tak disangka, pada saat itu, suaminya tiba-tiba muncul bersama wanita selingkuhannya. Bukankah ini Zhang Zesheng yang sudah meninggal belasan tahun? Kenapa dia masih hidup? Kamu kira aku sudah mati? Maaf saja, aku masih hidup sehat. Dialah ibu kalian. Sedangkan dia hanyalah seekor ayam betina tua yang tidak bisa bertelur. Kedua anak itu sangat terkejut mendengarnya. Mereka pun segera bertanya kepada nenek mereka apakah itu benar, dan nenek mereka, demi menjaga nama baik keluarga, tanpa malu memfitnah wanita itu telah merencanakan kecelakaan mobil untuk membunuh suaminya. Dan suaminya terpaksa memalsukan kematiannya selama bertahun-tahun demi anak-anak. Para tamu yang hadir pun langsung percaya dan menuduh wanita itu sebagai wanita berhati ular yang kejam. Melihat waktunya tepat, suaminya pun mengeluarkan surat perjanjian cerai yang sudah disiapkan. Asalkan wanita itu setuju untuk pergi tanpa membawa apapun, maka ia tidak akan mengungkit masa lalu. Tanda tangani surat cerai ini. Mulai sekarang, kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan keluarga kami. Bu, apa ibu benar-benar tidak menginginkan kami lagi? Xing Chen, Yin Hun, ibulah ibu kandung kalian. Hari ini, aku tidak hanya bercerai dengan Zhang Zesheng. Aku juga dengan tulus mendoakan mantan suamiku dan adik Xiao Fang, semoga langgeng selamanya. Aku secara khusus meminta seseorang untuk mengundang tamu istimewa ke acara pernikahan mantan suamiku. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik.
Siapa sebenarnya yang diundang hari ini?